Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya. Ternyata seorang Aguan ya membongkar habis-habisan boroknya Jokowi. Ngeri-ngeri sedap ini bos. Ini ada pemberitaan yang cukup menarik soal PSN PIK 2 yang kemudian sekarang ini dianggap bermasalah, dianggap ilegal dan sebagainya. Bahkan ya rakyat begitu kan ya mengkritik habis-habisan dan bahkan Said Didu begitu kan ya meminta untuk membatalkan. Ini bersuaranya Aguan senggol Jokowi ini menandakan ada sinyal kuat bahwa kepanikan Jokowi ya takut terbongkar boroknya. Ini gini-gini sedap bos. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya yang kita sudah lihat begitu. Bagaimana soal nasib IKN? Apakah IKN ini bisa mangkrak atau tidak? Bagaimana soal PSN PIK begitu kan ya? Yang kemudian statusnya sekarang sudah menjadi PSN ya. Ini bukan kalau sudah statusnya menjadi proyek nasional begitu kan ya, maka ini kan bukan ilegal. Artinya apa? Artinya sudah ditetapkan. Tapi pada kenyataannya dengan sesuatu yang didesain begitu kan ya, yang rame apa yang disampaikan juga oleh Said Didu begitu kan, bisa saja Jokowi ini kena. Artinya apa? Artinya ada sinyal kuat bahwa ada kepanikan seorang Jokowi ya. Sudah terbongkar satu persatu di situ begitu. Ini sudah terbongkar satu persatu. Aguan buka borok Jokowi ya, oligarki incar harta terpendam. Ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan bercerita di situ. Orang-orang akan melihat bahwa ya dengan adanya seperti ini, orang-orang akan melihat bahwa di era Jokowi ternyata proyek-proyek itu bisa saja begitu kan. Ada nuansa-nuansa kong kali kong besar. Dugaan-dugaan bisa saja itu terjadi. Coba kita baca ini komentar dari netizen. Yang jelas Jokowi sudah kehilangan kendali untuk memperjuangkan Aguan dalam PSN PIK. Apabila PSN PIK ini terancam gagal, bisa-bisa Aguan main door saat dengan Jokowi. Karena duet Aguan sudah tertanam di IKN. Logikanya benar begitu kan? Karena para investor di situ begitu kan, jor-joran sekali untuk berinvestasi di IKN asal ada gantinya. Mungkin bisa saja seperti itu. Gantinya apa? Mungkin ya PSN PIK 2 ini. Artinya secara logika ya masyarakat sekarang ini begitu kan ya sering dibenturkan dengan proyek-proyek itu. Kalau ini bermasalah silahkan ya masyarakat menuntut kepada seorang Prabowo untuk menghentikan ini. Kalau ini diberhentikan, maka seorang Jokowi ada kepanikan besar. Seperti ya tol baru. Tol baru ya Prabowo sudah memberitakan harus dihentikan. Jokowi sudah ada panik begitu kan. Kepanikan Jokowi sudah mulai muncul ya. Mau berlabuh kemana kalau sudah seperti itu? Aguan muncul bercerita. Ini tahap pertama begitu kan. Yang setelah diwawancari oleh Tempo, maka sudah mulai bercerita sana sini. Nah, kita tunggu saja begitu. Nasibnya seorang Jokowi bisa diadili oleh masyarakatnya sendiri ya. Sebagai mantan presiden justru harus punya tanggung jawab besar, tidak hanya modal sana sini, tidak hanya ngutang sana sini begitu kan. Ya harus punya tanggung jawab besar juga begitu kan. Kalau ini benar-benar ada pengaruh secara ekonomi, oke, tidak ada masalah. Tapi untuk hanya kepentingan-kepentingan para oligarki yang punya kepentingan besar, ya Jokowi harus diadili. Nih, bahkan ya Luhut juga mulai buka ya ugal-ugalan Jokowi kalau tetapkan proyek atau wawancara dengan Desi Anwar di CNN Indonesia. Akibatnya terjadi efisiensi 70 M US dollar dan proyek membazir. Dua, ada baiknya buka-bukaan borok Jokowi dilakukan orang-orang dekat Jokowi sendiri. Lebih meyakinkan betul. Ya, orang-orang yang membongkar di situ begitu kan ya. Pasti akan dibongkar oleh orang dekat-dekat Jokowi begitu kan. Artinya apa? Artinya orang dekat Jokowi membongkar. Ya, seperti Aguan ini kan dekat sekali dengan Jokowi. Punya proyek strategis. Dan bahkan di IKN katanya investornya jor-joran. Kalau tidak ini kembali. Karena di IKN itu dianggap pepesan kosong. Tidak ada timbal baliknya begitu kan ya. Dalam artian bahwa apa yang didapatkan, kalau toh pada hakikatnya 30 tahun yang lalu uangnya sudah masuk misalnya 10 triliun. Wah, ini kan ngeri-ngeri sedap. Ya mau dapat dari mana uang itu kan?
Jadi walaupun pengusaha ya harus berpikir panjang lah dong, begitu kan. Ya tidak mungkin mereka tiba-tiba mau investasi sana sini itu tanpa ada diberikan ya proyek-proyek lain. Kalau toh pada akhirnya berpikir secara bisnis. Jadi kita lihat saja begitu kan, apakah PIK 2 ini akan dibatalkan oleh seorang Prabowo atau tidak. Coba kita baca. PSN PIK 2 pantas dibatalkan, bersuaranya aguan senggol sinyal kepanikan dari seorang Jokowi. Bahkan ya ekonom Ahmad Nur Hidayat menyatakan proyek strategis nasional atau PSN PIK 2 pantas untuk dibatalkan. Menurutnya proyek ini disinyalir hanya untuk menampung kepentingan para konglomerat, tak ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan publik sebagaimana layak syarat diadakannya sebuah PSN. Dia juga menyoroti bersuaranya Sugianto Kusuma alias Aguan di tengah-tengah kisruh PSN PIK ya 2 ini. Dia dianggap sebagai bukti Taipan yang dikenal sebagai sebagian ya dari 9 naga yang ingin menyelamatkan diri. Ia menduga Bos Agung Sedayu Group ini sengaja ingin memisahkan diri dari Presiden ke-7 Joko Widodo untuk mencari simpati. Ya, saya kira ada apa yang dilakukan Pak Aguan itu untuk mengungkapkan ke publik. Pak Aguan itu memisahkan diri, bukan lagi bagian dari Jokowi. Karena ya yang sekarang ini yang memerintahkan yang pemerintahnya adalah seorang Prabowo. Betul begitu kan? Kalau toh pada hakikatnya adalah Aguan sekarang sudah bagian dari Jokowi, berarti Jokowi kan ditinggal. Jokowi sudah tidak laku begitu. Apa yang mau diharapkan? Aguan punya harapan apa kepada Jokowi? Paling nagih janji kepada seorang Jokowi. Ya, yang pantas ngotot 3 periode sana sini begitu kan ya, pantas. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Jokowi lebih dekat dengan oligarki dibandingkan dengan rakyatnya sendiri. Itu begitu kan. Kalau Prabowo lebih dekat rakyatnya sendiri daripada oligarki. Makanya oligarki sekarang sudah memisahkan diri untuk mencari simpati bagaimana. Ya artinya bahasa sekarang itu cuci tangan begitu kan. Mau cuci tangan sana sini. Tapi kita lihat saja bahwa kalau sudah menjadi proyek nasional, biasanya ini dilanjutkan begitu kan ya. Apapun yang terjadi, makanya Pak Prabowo harus berani, harus dibatalkan di situ sebagai bentuk perlawanan terhadap masyarakat. Kalau ini benar-benar ilegal, silakan begitu kan. Jangan lagi kemudian ya orang-orang di luar sana ya Aguan berinvestasi di KN sebagai bentuk sebagai bentuk gantinya misalnya adalah PIK 2. Jangan lagi kemudian mengatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya orang-orang itu harus melihat secara jeli ya, terutama dari sekarang ini. Ya yang salah justru seorang Jokowinya. Kenapa kok diberikan itu? Kan itu logikanya. Wajar kalau pokok saya berinvestasi di situ tapi harus ada gantinya. Wajar karena itu adalah sebuah namanya pengusaha kan pemikirannya kan berbeda dengan politik kita begitu. Ya politik ya aja begitu. Seorang Jokowi ya aja. Tapi pada kenyataannya sekarang ini sudah terbongkar. Mau bagaimana lagi di situ? Ngeri-ngeri sedap ini bos ya, ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita baca lagi ya, kita lanjutkan nih ya. Ini cemas status PSN dicabut ya setelah sebelumnya dikenal sebagai sosok jarang muncul di media. Kali ini Aguan belak-belakan ya dengan lantang tanpa ragu mengungkapkan klaim terhadap pemerintah yang menyatakan ratusan investor telah mengantri untuk menanamkan modal di IKN. Menurut Aguan, klaim tersebut hanyalah pepesan kosong. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah berusaha menunjukkan bahwa proyek IKN menarik banyak perhatian investor dengan Jokowi menggandeng para Taipan untuk menunjukkan bahwa IKN diminati oleh banyak orang. Bahkan ia mengungkapkan bahwa pemerintah berusaha menunjukkan bahwa proyek IKN menarik banyak perhatian. Bersuaranya Aguan ini diduga ya kuat usai kisruhnya PSN PIK ya berawal dari pernyataan Menteri ART ya ATR BPN Nusron Wahid yang menyebutkan pemerintah berencana mengkaji ulang PSN PIK 2 ini. Nah, sudah tahu kan bahwa Aguan ini mau cuci tangan sebenarnya. Tapi sebelum mencuci tangan, ini membongkar dulu begitu bagaimana strategi-strategi untuk cuci tangan untuk bagaimana ia memojokkan Jokowi. Kira-kira seperti itulah logikanya. Pas. Kenapa seorang Jokowi mau untuk melakukan PIK 2 yang diminta pertanggungjawaban sekarang ini adalah seorang Prabowo. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Makanya ya boroknya Jokowi sudah terbongkar. Ini kepanikan luar biasa. Orang dekat Jokowi membongkar habis-habisan masalah soal PIK 2 ini. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.